Ada yang punya pendapat seperti ini nih. Nggak punya anak merupakan anti-aging atau anti penuaan alami. Anda bisa tidur 8 jam setiap hari, tidak stres mendengarkan teriakan anak-anak, dan ketika Anda akhirnya keriput, Anda masih punya uang untuk membayarkan botok. Jangan tanyakan nikmatnya merokok sama orang yang tidak merokok, dan jangan tanyakan nikmatnya berhenti merokok pada mereka yang masih merokok. Tapi tanyakan nikmatnya berhenti ngerokok pada orang yang pernah ngerokok lalu berhasil berhenti ngerokok. Bukan pada orang yang nggak pernah ngerokok pun orang yang masih belum bisa berhenti ngerokok. Karena ini masalah pengalaman empiris, yang mana pengalaman itulah yang akan membentuk sebuah perspektif. Demikian juga statement di depan tadi. Kalau yang ditanya tentang kebermilikan anak adalah orang yang membenci untuk punya anak, hasilnya pasti akan menjelekkan punya anak, membenci dan tendensius arahnya. Sebagaimana orang yang nggak ngerokok karena benci dari rokok, pasti statementnya dia kalau ditanya tentang rokok hasilnya pasti menjelekkan rokok. Tapi kalau yang ditanya adalah orang yang udah punya anak, hasilnya belum tentu sama. Jika bagi mereka yang nggak punya anak itu nikmat tidur 8 jam sehari, tapi bagi yang punya anak belum tentu. Bisa jadi nikmat bagi mereka adalah ketika mereka tidur kurang daripada 8 jam. Malam mereka nidurin anak, setelah itu nemenin suami, paginya ia bangun lebih awal untuk nyiapin segala keperluan untuk keluarganya, seperti makan misalkan, dan di sela-sela itu mungkin dia menyempatkan untuk menghadap Tuhannya, sholat tahajud. Dan jangan salah loh, dia nikmat dengan itu semua. Tapi orang yang anti untuk punya anak gak akan paham ini nikmatnya ada di mana. Gimana mau paham, ngalamin aja gak pernah? Jangan tanyakan nikmatnya menikah di usia muda sama orang yang baru balita. Bagi tim anti punya anak, suara anak itu mengganggu, tapi bagi yang punya anak belum tentu. Bisa jadi bagi mereka ketika biasanya ada suara anak, kok tiba-tiba ternyata hilang gitu loh. Itu lebih mengganggu pikirannya, itu jauh lebih mengkhawatirkan daripada berisiknya anak-anak. Dia malah stres kalau sepi, dia malah khawatir, dia malah overthinking. Jangan-jangan terjadi apa-apa di anakku. Anakku di mana? Anakku kenapa kok tiba-tiba diem? Dia justru stres kalau sepi. Sebagaimana tim yang anti anak stres kalau rumahnya berisik dengan suara anak. Bisa jadi loh seorang ibu yang dipisahkan dengan anaknya dalam rangka liburan supaya punya jam tidur optimal, menjalani hari-hari yang menyenangkan menurut versi tim yang anti punya anak, tapi ternyata si ibu boro-boro tidur 8 jam. Dia malah gak bisa tidur. Kenapa? Karena ngekhawatirin anaknya. Anaknya di sana lagi apa? Dengan siapa? Siapa yang dititipin? Amanah atau enggak? Bukannya malah menikmati liburan, si ibu malah tersiksa seperti dikurung di dalam penjara. Karena pengen cepat pulang, karena kangen sama anaknya. Ya gak punya anak gak bakal paham. Baik buruknya sesuatu sangat tergantung dari perspektif yang terbentuk atas pengetahuan dan pengalaman, yang kesemuanya itu sangat tergantung oleh pandangan atas tujuan hidup seseorang. Udah deh, hentikan, gak perlu klaim-klaiman siapa yang berpengetahuan, siapa yang open-minded, atau menuduh yang lainnya close-minded untuk sesuatu yang sejak awal prinsipnya itu berbeda. Kalau pandangan seseorang terhadap hidup tujuannya hanya sebatas materi, ya orientasinya hanya akan dibatasi dan sebatas materi itu saja. Semua tolak ukur baik buruk atas segala hal satuannya ya materi. Punya anak nih, kalau tujuannya cuma materi maka dihitungnya pakai satuan materi. Kalau punya anak berarti materi waktunya akan berkurang, durasi tidurnya untuk istirahatnya akan direbut. Berarti kehadiran anak akan merampas waktu-waktu kita. Secara materi harta juga pasti akan berkurang, karena apa? Mesti berbagi dengan keperluan si bayi atau si anak yang belum bisa cari uang sendiri. Berarti punya anak itu beban tanggungan dan anggaran. Sehingga kesimpulan yang didapatkan adalah punya anak itu menyiksa. Sehingga kalau kesiksa dia akan stres, kalau stres dia mukanya bisa keriput. Kenapa kok sesepele keriput itu bisa jadi musibah, seolah-olah dunia itu sedang runtuh? Karena sejak awal ia menilai hidup dari sesuatu yang nampak. Sedangkan bagi mereka yang tujuan hidupnya lebih menyeluruh, bukan yang nampak saja tapi juga yang tidak nampak. Bukan materi saja tapi juga aspek non materi. Sehingga bukan sekedar di dunia tapi juga di akhirat. Maka punya anak baginya adalah investasi jangka panjang. Investasi di hari tuanya, bahkan investasi tak terbatas hingga sampai di akhirat nanti. Investasi yang bisa mempermudah jalan menuju surganya. Anak adalah lebih dari sekadar dunia dan isinya. Baginya anak adalah surga dan nerakanya. Ini gak akan bisa dijangkau sama orang yang memandang hidup cuma materi semata. Prinsipnya berbeda sejak awal.
Sehingga kalaupun si ibu ini jadi kurang tidurnya, hartanya berkurang, wajahnya mengkeriput, bukan masalah buat si ibu. Tidurnya kurang itu adalah bakti dan jihadnya dia. Hartanya kurang itu gak mungkin, dia gak akan percaya itu semua. Kenapa? Karena dia percaya setiap manusia, setiap anak, setiap bayi punya jatah rizkinya masing-masing dari Tuhannya. Wajahnya keriput, apa urusannya? Tua itu niscaya, surga itu wajib usaha. Ngapain dipikirin kalau Allah sendiri ngomong lewat Rasulnya bahwasanya semua penyakit ada obatnya kecuali tua. Percuma kita berupaya kalau yang maha kuasa yang menciptain kita itu sudah mengklaim seperti itu. Kalau kita ngotot ya sia-sia. Bukannya itu gak boleh, tapi itu bukan yang terpenting. Karena masih banyak yang lebih penting bagi si ibu. Yang penting ia bahagia, keluarganya bahagia, pasangannya bahagia, anak-anaknya bahagia, soleh dan solehat, dan bisa tetap berbahagia sampai di akhirat kelak. Bahagia kumpul bersama di surga. Itu jauh lebih penting daripada mukanya keriput atau enggak. Masih ada sisa biaya botox atau enggak. Keriput itu cuma soalan dunia, itu pun cuma berlaku beberapa tahun saja. Botox itu hanya berlaku hitungan bulan saja. Sedangkan impiannya adalah akhirat yang masa berlakunya selama-lamanya. Kalau kamu kasihan sama yang punya anak, karena bagimu anak adalah musibah yang memberatkan, coba deh sebaiknya kamu ambil cermin dan lihat baik-baik dirimu, karena sepertinya dirimu lebih layak untuk dikasihani daripada orang-orang yang kamu kasihani.